Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di pagi yang bahagia ini dan penuh berkah, insya Allah kita berjumpa lagi dengan Mapel SKI. Kaifa halukum bi khair. Alhamdulillah, semoga Anda soleh solehah selalu dalam keadaan sehat, ceria dan tetap semangat. Insya Allah pada pagi hari ini yang penuh berkah, dan kita akan mempelajari yaitu tentang nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo Anda soleh dan soleha, mari kita perhatikan keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau sering disebut nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari pihak ayah pertama Kilab, kemudian Kushai, kemudian Hashim, Abdul Muttalib, dan lahirlah Abdullah. Dari pihak ibu Kilab, Zuhra, Abdul Manaf, Wahab, dan Aminah. Maka menikahlah Abdullah dan Aminah, lahirlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Abdul Muttalib yaitu mempunyai sejarah yang sangat unik. Nah, pada saat itu Abdul Muttalib bernazar jika istrinya melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia akan mempersembahkannya kepada berhala. Lalu lahirlah Abdullah. Kemudian Abdul Muttalib pun berniat melaksanakan nazarnya, akan tetapi usahanya itu dicegah oleh sahabat-sahabatnya. Karena kenapa? Mengingat posisi Abdul Muttalib pada saat itu sebagai seorang panutan, mereka nanti khawatir akan ditirukan tindakan mereka itu oleh rakyatnya. Dan nazar tersebut tidak jadi. Lalu mereka menebus dengan 100 ekor unta. Kemudian daging unta tersebut dibagikan kepada seluruh rakyatnya. Masya Allah, luar biasa. Nah, setelah dewasa Abdullah menikah dengan Aminah. Pesta pun diadakan dengan cukup meriah. Tak lama kemudian Aminah memberitahukan kepada suaminya bahwa ia sedang mengandung. Abdullah tampak bahagia karena ia akan segera memiliki keturunan. Namun di tengah-tengah kebahagiaan itu, ayahnya Abdul Muttalib justru menugaskan Abdullah untuk pergi berdagang ke negeri Syam. Kemudian Abdullah menerima tugas dari ayahnya. Abdullah tidak pernah menolak anak saleh dan soleha perintah ayahnya. Dengan berat hati, dengan sedih, dia pergi berangkat ke negeri Syam. Pergi meninggalkan istrinya yang sedang mengandung. Ia pun pergi berdagang bersama orang-orang Quraisy. Pergi berdagang bersama orang-orang Quraisy di sana. Mereka berangkat bersama-sama menuju ke negeri Syam. Untuk apa mereka ke negeri Syam dan soleh? Yaitu untuk berdagang. Apa yang dirasakan oleh Aminah? Aminah cukup sedih ditinggal oleh suaminya. Padahal usia kandungannya Aminah itu sudah sangat tua. Tapi Aminah tetap bersabar. Pada suatu malam Aminah bermimpi melihat cahaya keluar dari perutnya. Cahaya itu mampu menerangi seluruh dunia. Hingga istana negeri Syam pun terlihat olehnya. Mimpi itu diceritakannya kepada mertuanya. Lalu Abdul Muttalib meminta kepada Aminah, "Wahai Aminah, jangan kau ceritakan kepada siapapun. Tolong menjagalah rahasia tersebut." Aminah pun menjaga rahasianya. Abdullah yang sedang menjalankan kegiatan dagangnya di negeri Syam sudah tidak sabar ingin segera pulang. Abdullah itu sangat rindu kepada Aminah karena dia sudah sangat lama meninggalkan istrinya. Terlebih lagi kondisinya Aminah sedang mengandung anak pertama. Tatkala urusan dagangnya sudah selesai, Abdullah beserta rekan-rekannya dari Quraisy ingin kembali ke negeri Mekah. Dalam perjalanan pulang, Abdullah pulang bersama rekan-rekannya. Ternyata dia jatuh sakit. Siapa yang jatuh sakit? Yaitu Abdullah. Beberapa hari tinggal di kota Madinah. Abdullah dirawat oleh kerabatnya di Madinah. Pada saat itu kemudian sahabat-sahabatnya meminta untuk pulang terlebih dahulu ke kota Mekah untuk
mengabarkan bahwa Abdullah sedang sakit. Saat mereka menuju pulang ke kota Mekah, sampailah mereka ke kota Mekah. Lalu sahabat mereka Abdullah itu ingin berbicara kepada ayahnya, yaitu Abdul Muttalib, mengabarkan bahwa Abdullah sedang sakit di kota Mekah. Kemudian Abdul Muttalib mendengar berita tersebut sangat sedih. Lalu Abdul Muttalib mengutus Haris untuk melihat wajah adiknya. Sesampai di sana berita duka, ternyata Abdullah sudah meninggal. Dibawa lagi berita kepada Abdul Muttalib. Abdul Muttalib menyampaikan kepada Aminah bahwa Abdullah sudah meninggal. Betapa sedihnya Aminah kehilangan suami yang sangat disayangi. Sambil menangis, ia usap perutnya yang sudah semakin besar. Ia merasa sedih karena anaknya nanti lahir tanpa bisa melihat ayahnya. Nabi Muhammad tidak pernah melihat wajah ayahnya. Beliau lahir dalam keadaan yatim sejak berada dalam kandungan ibunya. Betapa sedih hati Aminah. Namun Aminah tetap bersabar atas keputusan semua itu. Oleh sebab itu, Ananda soleh dan soleha, mari kita sama-sama jadikan Nabi Muhammad sebagai idola kita, idola yang sangat mulia, idola pemimpin seluruh dunia. Mari jadikan Nabi Muhammad di hati kita. Berikanlah hadiah yang terindah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga di hari kelak kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu saja yang bisa Ibu Guru sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Semoga Ananda soleh, soleha selalu dalam keadaan sehat. Ibu Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.